Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan membuat video atau akan menjelaskan materi mata kuliah algoritma pemrograman yang berkaitan dengan fungsi rekursif ya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke inti materinya, saya ingin menanyakan semua teman-teman yang menonton video ini ya teman-teman. Pernahkah kita atau pernahkah kalian bermain boneka Rusian Matryoshka atau boneka yang di dalamnya itu ada boneka lagi dan di dalamnya juga ada boneka lagi sampai yang paling terkecil ya. Nah, atau mungkin pernah melihat gambar fraktal yang pola dasarnya itu ternyata terbentuk dari pola-pola kecil yang sama persis. Nah, itulah gambar sederhana yang sama seperti materi yang kita bahas kali ini, yaitu tentang fungsi rekursif, sebuah teknik pemrograman yang elegan, powerful, tetapi juga bisa menjadi bumerang kalau kita salah pakai ya teman-teman. Jadi sederhananya itu kayak gini, rekursif adalah seni memecah masalah besar menjadi versi yang lebih kecil dari masalah yang sama sampai sederhana mungkin untuk diselesaikan ya teman-teman. Jadi masalah tadinya besar, kita memecahkan masalah yang besar tadi menjadi masalah yang paling kecil sampai sesederhana mungkin untuk kita selesaikan masalah tersebut. Oke, pada slide pertama ini itu tuh presentasi kami akan bawakan yang kami membawakan presentasi ini kami dari program studi sains data mata kuliah algoritma pemrograman. Jadi topik yang kami angkat kali ini yaitu tentang fungsi rekursif, yaitu salah satu fondasi penting dalam dunia pemrograman yang akan terus kita temui mulai dari dunia perkuliahan seperti kita lalui sekarang ini sampai saat kita menuju ke dunia kerja ya teman-teman. Jadi kami berharap teman-teman jangan menganggap remeh ya topik ini. Hampir semua algoritma canggih seperti pencarian data skala besar, traversal struktur pohon hingga kecerdasan buatan atau seperti AI yang kita kenal saat ini, semuanya itu punya akar di konsep rekursi ya teman-teman. Oke, di slide kedua ini saya akan menjelaskan atau saya akan memperkenalkan teman-teman kami ya teman-teman. Jadi di sini kami dalam satu kelompok itu ada 3 anggota. Yang pertama itu Zakaria Ramadan Al-Malik, dan yang kedua Elgin Pandia Adinata, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Mama Jane. Nah, baik, kita lanjut ke slide ketiga ya teman-teman, pengertian fungsi rekursif. Oke teman-teman, jadi di sini fungsi rekursif itu apa sih? Nah, fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah secara bertahap sampai mencapai kondisi tertentu yang membuatnya itu berhenti. Analoginya itu mudah ya teman-teman. Bayangkan, teman-teman punya tumpukan piring kotor. Lalu teman-teman bilang ke diri sendiri, aku akan cuci satu piring. Lalu aku akan cuci sisa piringnya. Nah, teman-teman tuh terus mengulang logika itu sampai tidak ada piring yang tersisa. Nah, itulah rekursi dalam kehidupan nyata. Nah, ada 2 komponen wajib dalam rekursi ya teman-teman. Yang pertama itu base case atau yang kita kenal dengan kondisi berhenti. Nah, ini adalah pintu keluar dari rekursi. Tanpa base case, fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri selamanya, kayak seperti mimpi buruk yang tidak ada akhirnya. Nah, disinilah fungsi akhirnya berkata, oke, cukup sampai di sini aja. Nah, yang kedua yaitu apa? Recursive call atau pemanggilan diri sendiri ya teman-teman. Nah, ini adalah bagian di mana fungsi itu memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang sedikit berbeda. Biasanya itu lebih kecil atau mendekati base case supaya saat rekursi bisa berhenti ya teman-teman. Nah, contoh fungsi tanpa base case itu sangat berbahaya teman-teman. Kayak contoh dalam bahasa pemrograman C++, itu kan kayak misalnya include usestream, terus using namespace std, terus void fungsi. Nah, terus kita langsung masuk fungsi doang. Nah, itu kan kayak dia memanggil dirinya sendiri terus menerus. Nah, dari kode di atas itu akan berjalan tanpa terhenti ya teman-teman sampai memori komputer tuh habis dan program tuh akan crash. Nah, ini disebut sebagai infinity recursion atau infinity loop teman-teman, kayak perulangan secara terus menerus. Nah, musuh terbesar bagi para programmer pemula ya teman-teman kalau melihat kondisi seperti ini. Oke, baik, kita lanjut ke slide keempat ya teman-teman. Nah, di slide keempat ini yaitu konsep dasar rekursi. Nah, jadi teman-teman mari kita lihat bagaimana alur rekursi bekerja dari awal sampai akhir. Nah, bayangkan ini tuh seperti sebuah petualangan masuk ke labirin. Nah, yang pertama tuh fungsi dipanggil pertama kali. Nah, yang kedua, fungsi memanggil dirinya sendiri atau biasanya disebut sebagai versi lebih kecil dari masalah ya teman-teman. Nah, yang ketiga itu tuh prosesnya terus berlangsung kayak terus. Nah, yang keempat itu berhenti
atau base case akhirnya tercapai. Yang kelima itu tuh fungsi kembali ke satu persatu atau backtracking. Nah, yang terakhirnya itu selesai, hasil akhir berhasil didapat. Nah, bagian yang sering dilupakan programmer pemula ya teman-teman adalah fase backtracking ya, yaitu ketika semua pemanggilan fungsi yang menumpuk mulai dikembalikan satu persatu dari yang paling dalam yang ke paling luar. Inilah yang membuat rekursi itu tuh bisa menghasilkan nilai akhir yang benar. Nah, ibaratnya tuh seperti kita masuk labirin ya, terus maju sampai mentok, lalu balik ke persimpangan sebelumnya dan coba lagi jalan sampai akhirnya kita keluar. Oke teman-teman, jadi kita masuk ke slide kelima ya, yaitu struktur umum fungsi rekursif. Nah, setiap fungsi rekursif yang baik dan benar itu selalu mengikuti kerangka struktur seperti berikut ya teman-teman, kayak nama fungsi, terus parameter, terus bagian satunya tuh base case yang wajib ada tuh kayak misalnya if, terus ada kondisi yang berhenti di situ, terus return nilai, terus yang bagian kedua tuh apa, recursive call, terus kita return nama fungsi parameter baru ya teman-teman. Nah, ini kira-kira ada teman-teman yang tanya, mengapa strukturnya tuh harus seperti ini? Nah, yang pertama tuh base case tuh ditulis di atas supaya dicek lebih dahulu sebelum rekursi itu terjadi. Yang kedua, recursive call itu tuh harus menggunakan parameter yang berubah atau mendekati base case, bukan parameter yang sama persis. Yang ketiga, setiap return dan recursive call itu tuh membawa nilai dari lapisan bawah ke lapisan yang paling atas. Nah, ini ada tips ya teman-teman. Sebelum menulis kode rekursif, kita tuh selalu tanya dua hal. Yang pertama, apa kondisinya berhenti? Dan yang kedua, bagaimana versi lebih kecil dari masalah ini? Oke, bagi teman-teman, ini adalah contoh penggunaan fungsi rekursif, yaitu pada program faktorial. Pada program ini, fungsi rekursif digunakan untuk menghitung nilai faktorial. Nah, faktorial dari suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan semua bilangan positif yang lebih kecil darinya hingga 1. Sebagai contoh nih, 5 faktorial ditulis sebagai 5 terus tanda seru dan bernilai 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1, maka akan bernilai 120. Nah, pada fungsi ini, fungsi faktorial memiliki parameter n. Nah, memiliki kondisi dasar atau base case, yaitu if jika n setara 1 maka akan return 1. Kondisi ini berfungsi untuk menghentikan rekursi. Ketika nilai n sudah mencapai ketika nilai n sudah mencapai 1, maka fungsi akan langsung membalikan nilai 1 tanpa memanggil dirinya sendiri lagi. Nah, jika nilai n lebih besar dari 1, maka fungsi akan menjalankan return n kali faktorial n min 1. Artinya, untuk menghitung faktorial suatu bilangan, program akan mengalihkan bilangan tersebut dengan faktorial dari bilangan sebelumnya. Karena nilai faktorial bilangan sebelumnya belum diketahui, maka fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri hingga mencapai base case. Contohnya, ketika program memanggil faktorial 5, nah proses yang terjadi adalah 5 kali faktorial 4. Nah, untuk menghitung faktorial 4, fungsi juga akan memanggil kembali 4 kali faktorial 3, kemudian 3 kali faktorial 2, lalu 2 kali faktorial 1. Nah, saat mencapai faktorial 1, fungsi akan mengembalikan nilai 1 karena telah memenuhi base case. Setelah itu, hasil perhitungan mulai dikembalikan lagi ke sebelumnya atau ke atasnya. Faktorial 2 akan menjadi 2 kali 1, maka sama dengan 2. Kemudian faktorial 3 akan menjadi 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian faktorial 4 akan menjadi 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, dan yang terakhir faktorial 5 akan menjadi 5 kali 24 sama dengan 120. Nah, selanjutnya ini adalah program Fibonacci yang menggunakan fungsi rekursif.
Pada fungsi Fibonacci terdapat dua bagian penting, yaitu base case dan recursive case. Base case ditunjukkan oleh kondisi if n kurang dari sama dengan n. Jika kondisi benar, maka akan langsung return n. Nah, kondisi ini berfungsi sebagai titik berhenti rekursi atau base case. Jika nilai n adalah 0 atau 1, maka fungsi akan langsung mengembalikan nilai tersebut tanpa melakukan pemanggilan fungsi lagi. Apabila n lebih besar dari 1, fungsi akan menjalankan Fibonacci n-1 plus Fibonacci n-2. Nah, artinya untuk mencari nilai Fibonacci ke n, program harus terlebih dahulu mencari nilai 2 suku sebelumnya, yaitu Fibonacci ke n-1 dan Fibonacci ke n-2. Karena kedua nilai tersebut juga belum diketahui, fungsi akan memanggil dirinya sendiri secara berulang hingga akhirnya mencapai base case. Sebagai contoh nih, ketika program menghitung Fibonacci atau memanggil sebuah fungsi Fibonacci dengan nilainya 4, maka fungsi akan memecah masalah menjadi Fibonacci 3 dan Fibonacci 2. Nah, selanjutnya Fibonacci 3 akan dipecah lagi menjadi Fibonacci 2 dan Fibonacci 1. Sedangkan Fibonacci 2 akan dipecah menjadi Fibonacci 1 dan Fibonacci 0. Proses ini akan terus berlangsung sampai semua pemanggilan fungsi mencapai nilai 0 atau 1. Setelah mencapai base case, fungsi akan mulai membalikkan nilai dan melakukan penjumlahan secara bertahap. Nilai Fibonacci 2 diperoleh dari 1 plus 0 sama dengan 1. Kemudian Fibonacci 3 diperoleh dari 1 plus 1 sama dengan 2. Dan akhirnya Fibonacci 4 diperoleh dari 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, itu adalah bagaimana cara kerja fungsi rekursif Fibonacci. Nah, ini adalah contoh output dari kode yang tadi. Apa kelebihan dari fungsi rekursif? Nah, kelebihan dari fungsi rekursif itu tersendiri ada 3, yaitu yang pertama, kode lebih singkat dan rapi. Yang kedua, cocok untuk masalah bertingkat. Dan yang ketiga, mudah digunakan pada algoritma kompleks, misalnya tree, graph, divide and conquer, and backtracking. Di slide ini aku akan membahas yang namanya kekurangan rekursi. Yang pertama, menggunakan memori lebih besar. Setiap kali fungsi memanggil dirinya sendiri, komputer harus menyiapkan informasi tentang pemanggilan itu di memori call stack. Semakin dalam rekursinya, semakin banyak memori yang terpakai. Yang kedua, bisa menyebabkan stack overflow. Kalau rekursi terlalu dalam atau terlalu banyak pemanggilan berlapis, memori stack bisa penuh dan program akan crash dengan error stack overflow. Ini adalah mimpi buruk nyata bagi programmer. Terus yang ketiga, kadang lebih lambat dibandingkan iterasi, karena setiap pemanggilan fungsi ada overhead atau biaya komputasi tambahan. Rekursi bisa lebih lambat dibanding solusi reiteratif yang setara, terutama untuk kasus sederhana. Di slide ini aku akan membahas yang namanya perbandingan rekursi dengan iterasi. Yang pertama, cara kerja. Kalau iterasi menggunakan loop dan rekursi memanggil dirinya sendiri. Kecepatan, iterasi biasanya lebih cepat, kalau rekursi kadang lebih lambat. Memori. Iterasi lebih hemat memori, rekursi memakai stack memori. Keterbacaan kode. Iterasi lebih panjang atau verbose, dan rekursi lebih singkat dan elegan. Cocok untuk kalau iterasi perulangan biasa, terus kalau rekursi memakai masalah kompleks dan bertingkat. Kesimpulan dari perbandingan ini adalah tidak ada yang selalu lebih baik. Gunakan iterasi untuk masalah sederhana
yang butuh performa tinggi. Gunakan rekursi ketika masalahnya secara natural bersifat rekursif dan keterbacaan kode lebih diprioritaskan. Kapan harus menggunakan rekursi? Gunakan rekursi ketika menghadapi kondisi-kondisi berikut. Masalah bisa dipecah menjadi submasalah yang sama. Misalnya, faktorial 5 pada dasarnya adalah 5 kali faktorial 4, dan seterusnya. Pola yang berulang dalam skala lebih kecil adalah sinyal kuat untuk menggunakan rekursi. Yang kedua, struktur data berbentuk tree atau graph. Karena sifat bercabang dari tree dan graph sangat cocok dengan cara kerja rekursi yang juga bercabang. Traversal pohon tanpa rekursi akan jauh lebih rumit ditulis. Algoritma divide and conquer, seperti merge sort, binary sort, atau quick sort, yang memecah data jadi dua bagian terus-menerus hingga cukup kecil untuk diselesaikan langsung.